Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, ini ayat ini adalah ayat tentang apa? Allah mengajarkan pada Adam alaihissalam tentang nama-nama yang ada di planet bumi dan di luar planet bumi. Jadi dikenalkan bahwa matahari untuk ini, bulan untuk ini, bintang untuk ini, udara untuk ini, angin untuk ini, fungsi dan sebagainya itu, binatang untuk ini, ikan untuk ini, air untuk ini, terus tumbuhan untuk ini, cara makan, cara proses, cara bertani, cara bercocok tanam, dan cara-cara yang lainnya itu Allah mengajarkan pada Adam alaihissalam atau memberikan bekal pada Adam itu sebelum Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya itu. Jadi maka manusia itu dijadikan di bumi ini sebagai khalifah karena ada bekal tadi itu, bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara Adam alaihissalam dengan makhluk lainnya, dengan malaikat, dengan hewan, dengan binatang, dan dengan semua itu beda. Manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, gitu ya. Nah, bekal ini tertulis dalam lauh mahfuz, tertulis di sana itu, tercatat dalam lauh mahfuz itu bahwa peristiwanya akan terjadi begini. Nah, Adam menyampaikan kepada anak cucunya itu, bahwa manusia itu harus begini, harus takwa, harus taat, dan mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis bahwa si nasibnya begini, sudah tertulis. Itu Adam alaihissalam sudah menyampaikan nanti kepada anak cucunya. Ya, maka ada rasul, ada nabi kemudian. Ya, ini. Jadi konsep itu sudah diterapkan oleh Allah, sudah disetting, sudah dipersiapkan peruntukannya, fungsi dan sebagainya itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengetahuan baik yang tercatat dalam ingatan manusia ataupun yang tertulis dalam lauh mahfuz yang kemudian tertulis dalam Al-Qur'anul Karim atau disampaikan oleh para rasul dan para nabi kepada kita sebagai umat manusia, sebagai anak cucu Adam alaihissalam, ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyampaikan seperti pada Adam bekalnya itu, tidak wa'allama Muhammadal asma'a, tidak. Tapi Allah dalam wahyu yang pertamanya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang berbeda. Sudah apa? Diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad disuruh membaca, disuruh mempelajari, disuruh mengamati. Itu, mengamati atau membaca situasi kondisi yang sedang dihadapi dan akan dihadapi dan telah dihadapi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang dimaksud Rabbuka ini Allahu. Nah, apa? Bahwa kita ini, bahwa Muhammad, Rasulullah, dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk membaca segala ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaq. Ya kan? Yang telah diciptakan Allah itu kita suruh membaca, suruh mengenal, suruh mempelajari. Dan kemudian untuk manfaatnya apa? Itu, ya. Yang kemudian yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah.
kita disuruh mengenal alam, ya, ciptaan Allah. Kemudian kita juga disuruh mengenal pribadi kita sebagai manusia. Siapa sih kita ini? Dari mana sih kita ini? Diciptakan dari apa sih? Kita disuruh mengenal diri kita sendiri. Disampaikan itu oleh Allah pada Muhammad Rasulullah. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi kita ini manusia telah diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Nah, ya kan? Maka karena manusia itu diciptakan dari segumpal darah, ya, berarti manusia itu adalah makhluk. Berarti manusia itu adalah lemah. Tidak memiliki kemampuan apapun kecuali atas pertolongan Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allahu alladzi khalaq tadi itu. Ya kan? Nah, maka karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak berdaya, maka iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan nama Tuhanmu yang maha mulia. Artinya mulia itu apa? Mulia itu menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Diberi kemampuan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Apa? Kenapa manusia punya kemampuan? Karena Allah berfirman ketika menciptakan Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan pada Adam alaihissalam sebagai kakek moyang kita, telah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika diturunkan menjadi khalifah. Keturunan Nabi Adam sampai kita secara khusus kita ini adalah sebagai khalifah, menata kehidupan di jagat raya ini, tidak terlepas dari konsep yang telah diterapkan, yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuh, alladzi 'allama bil qalam berarti 'allama Adamal ilmu tata aturan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada fi lauhil mahfuz itu karena dalam kalimat iqra, dalam ayat yang pertama diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu alladzi 'allama bil qalam, berarti sudah tercatat tuh di lauh mahfuz, ya kan? Tercatat. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan, ditulis oleh para sahabat, dibukukan dari kertas menggunakan kulit, menggunakan dedaunan dan sebagainya, itu karena Allah sudah mengajarkan alamal adamal asma'akulah tadi itu, ya, alamal insana malam ya'lam. Dan selain apa yang diajarkan oleh Allah dengan qalam, artinya sudah tercatat nih, sudah ada catatannya, ya, sudah ada catatannya, itu sudah tercatat, tinggal membaca saja. Ada juga yang tidak tercatat, ayat-ayat kauniyah dan kauniyah. Allamal insana malam ya'lam, Allah tetap akan terus memberikan pengajaran malam ya'lam, apa yang belum diketahui oleh manusia. Tapi ingat kata Allah dalam firman ayat ini, iqra wa rabbukal akram, kemuliaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas manusia itu merasa pintar, paling mulia, paling berkuasa, paling punya kemampuan. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan sebagian daripada umatmu, orang-orang itu ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang apa? Anir ruhi, tentang ruh, tentang urusan ruh.
Kata Allah, qulir ruhu, katakanlah urusan ruh itu adalah min amri Robbi, urusan Allah. Jangan mencampur adukkan urusan itu. Itu kekuasaan Allah. Kamu tidak akan mampu. Itu. Wa ma utitu minal ilm, dan tiadalah Allah, aku kata Allah, memberikan kepada engkau dari ilmu pengetahuan illa qalil, kecuali sangat terbatas. Itu. Nah, keterbatasan inilah ketika orang itu takabur, maka orang itu sudah melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas, berarti dia kufur. Kufur kepada siapa? Wong yang akram itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan. Kemuliaan itu tetap hakullah. Gagah itu hakullah. Manusia mah tidak gagah. Yang gagah itu Allah. Ketika manusia merasa gagah lebih, maka telah terjadi kekufuran dan kesyirikan pada diri manusia itu sendiri. Dan manusia begitu tidak akan mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah. Akan lepas dari hidayah, sehingga dia hidupnya itu merasa bebas. Nah, kebebasan itu kenapa dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia itu membangkang. Gitu ya. Maka tidak pantas manusia itu mengaku lebih. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tiadalah aku berikan ilmu pengetahuan kepadamu, wahai manusia, illa qalila, kecuali sedikit. Itu ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi konsep tata aturan itu sudah dibuat, tinggal bagaimana manusia ini membaca dan mempelajari kemudian mengaplikasikan. Bangsa kita ini sudah merdeka, sudah digambarkan, dituangkan dalam undang-undang dasar, dalam dasar negara, kita tinggal membaca dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.